Oke, video ini dibuat untuk kalian yang mau bener-bener niat, bener-bener mau komitmen untuk mulai diet di tahun 2022. Ini membutuhkan jangka waktu selama 3 bulan, jadi nggak ada istilahnya menghilangkan 20 kilo dalam seminggu gitu. Jadi video ini dibuat untuk kalian yang pengen program diet selama 3 bulan dan mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Jadi kalau misalnya kalian mikirnya bakalan langsing dalam waktu seminggu, 2 minggu, dan 3 minggu, ya udah kalian skip aja. Mungkin kalian butuh diet yang lebih ekstrim. Tapi di sini di video ini aku pengen jelasin cara diet yang cepat tapi santuy, atau santai aja, pengen diet tapi nggak bikin kalian ngos-ngosan gitu aja. Nah, buat kalian semua yang benar-benar niat pengen ngikutin program yang aku bilang dan aku katakan di video ini, jangan skip. Akan aku bongkar cara aku menurunkan berat badan selama 3 bulan dan mendapatkan hasil sesuai yang kalian inginkan, dan bisa menurunkan berat badan berbelas-belas kilo. Jadi buat kalian yang mau melanjutkan menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen video ini. Kita langsung aja ke videonya. Oke, kita mulai. Jadi akan kita bagi part ini menjadi 3 part. Part pertama adalah bulan pertama atau 30 hari pertama, yang kedua adalah 30 hari kedua, dan yang ketiga adalah 30 hari ketiga. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu di 30 hari pertama atau di bulan pertama kalian akan melakukan diet. Nah, jadi di bulan pertama ini ada 2 hal yang harus kalian fokuskan. Yang pertama adalah mengatur pola makan, dan yang kedua adalah berjalan kaki selama 1 jam setiap harinya. Jadi di bulan pertama ini kalian tidak usah dan tidak perlu repot-repot untuk memikirkan olahraga apa yang harus kalian lakukan untuk pertama kali memulai diet. Jadi aku sarankan kalian untuk melatih diri mengatur pola makan terlebih dahulu di 30 hari pertama. Jadi mungkin kebanyakan di antara kalian adalah merasa terbebani dengan harus memilih olahraga apa yang cocok untuk memulai diet. Pertanyaannya adalah bukan itu. Pertanyaannya adalah bisa tidak kalian mengatur pola makan terlebih dahulu gitu. Karena titik poin daripada diet adalah mengatur pola makan. Karena kebanyakan orang mengalami kegemukan, atau termasuk aku juga, adalah karena pola makan yang tidak sehat dan terlalu berlebihan itu. Jadi di bulan pertama, di 30 hari pertama, kalian harus belajar mengatur pola makan. Oke, akan aku jelaskan pola makannya seperti apa. Aku pribadi menggunakan pola makan 3 kali sehari. Jadi pola makan yang dijelaskan oleh Adrai itu adalah ada 3 macam jenis cara kalian makan setiap harinya. Yang pertama ada 1 kali makan setiap harinya dan intermittent fasting. Kemudian ada 2 kali makan dalam sehari. Kemudian ada 3 kali makan dalam sehari. Aku pribadi menggunakan yang 3 kali makan dalam sehari. 3 kali makan sehari ini mungkin kalian bisa ikutin. Yang pertama adalah sarapan. Jam sarapan aku menggunakan jam 9 pagi. Jadi setiap jam 9 pagi aku sudah harus sarapan, atau maksimal di jam 10 pagi. Sarapannya adalah apa? Kalau aku pribadi menggunakan sarapan seperti telur dan sayur-sayuran seperti timun, tomat. Jadi di setiap pagi aku goreng telur atau rebus telur dan kemudian membuat jus tomat dan makan timun. Itu aku setiap pagi. Kemudian makan siang atau jam makan yang kedua adalah di jam 1 atau di jam 2. Di jam 1 dan jam 2 aku makan apa? Aku makan sesuai porsi yang aku inginkan. Jadi kalian bebas makan di makanan yang kedua. Makan nasi, makan apa, kayak pokoknya makanan normal saja gitu. Sesuai porsi kalian. Ingat, dengan catatan tidak berlebihan. Nah, kemudian makanan yang ketiga atau jam makan yang ketiga ada di jam 4 atau di jam 5 paling lambat. Dan aku makan itu di jam makan ketiga itu antara buah atau cemilan. Biasanya aku nyemil coklat atau biskuit kecil-kecil atau ditambah dengan buah. Ingat, dengan catatan tidak berlebihan. Selanjutnya,
setelah jam 5 aku udah stop makan sampai besok jam 9 baru makan lagi. Seperti itu setiap harinya. Jadi ini adalah cara makan aku. Di bulan pertama, di 30 hari pertama, kalian hanya harus fokus untuk mengatur pola makan ini dulu. Jadi kalian bisa ngikut makananku, bisa kalian bikin makanan sendiri, terserah. Yang penting makanan untuk sarapan itu tidak terlalu berat teman-teman. Jadi menggunakan makanan-makanan yang ringan seperti sayur, buah, tapi jangan berlebihan ya. Kemudian protein, jadi tidak yang nasi atau misalnya seblak atau misalnya bakso, jadi jangan gitu. Nah kemudian ini harus kalian lakukan setiap hari. Ingat, setiap hari, kita kan mau kejar 3 bulan ya untuk programnya. Jadi setiap hari kalian harus mengatur pola makan seperti ini. Jadi teratur, tidak nyemil setiap saat atau tidak makan sembarang makanan. Nah kemudian setelah mengatur pola makan di 30 hari pertama, yang harus kalian barengi dan jangan lupa adalah usahakan, aku bilang usahakan minimal setiap harinya kalian berjalan kaki selama 1 jam setiap hari. Ingat, 1 jam setiap hari ya. Jadi entah kalian mau jalan keluar kosan, mau jalan di taman, mau jalan di rumah, mau keliling pantai, mau keliling taman, mau keliling kamar mandi, mau keliling apapun lah, pokoknya bergerak. Kaki kalian harus bergerak selama 1 jam setiap hari, jalan terus. Akhirnya itu nanti yang akan membuat kalian terbiasa untuk bergerak gitu. Jadi di 30 hari pertama kalian fokus untuk mengatur pola makan serta jalan kaki, santai aja, nggak usah lari, jalan kaki selama 1 jam setiap harinya. Oke? Ingat, setiap hari, bukan hari ini makan yang sehat, besoknya udah makan lagi yang nggak benar, besoknya makan lagi yang enggak. Ini setiap hari mengatur pola makan. Oke. Hari ini kita masuk di bulan yang kedua. Setelah bulan pertama atau 30 hari pertama kalian berhasil mengatur pola makan dan sudah terbiasa untuk makan makanan yang sehat dan teratur jam makannya serta sudah terbiasa untuk bergerak setiap harinya, kita masuk di 30 hari yang kedua. Nah, di 30 hari yang kedua ini atau di bulan kedua kalian sudah mulai memikirkan olahraga apa yang cocok untuk tubuh kalian. Jadi kita di muka bumi ini ada berbagai macam olahraga yang disediakan untuk menjaga kesehatan kita ya. Jadi aku nggak bilang untuk merampingkan, tapi menjaga kesehatan kita. Nah diantaranya adalah ada workout atau angkat beban, kemudian ada kardio, kemudian ada yoga, kemudian ada apa? TRX ya namanya kalau nggak salah, yang tarik-tarik kali itulah. Nah jadi kalian sekarang milih yang mau kalian perdalam, yang mau kalian lakukan rutin selama beberapa bulan ke depan, itu olahraga yang seperti apa gitu. Nah aku pribadi menggunakan olahraga angkat beban guys. Jadi angkat bebannya nggak berat-berat banget sih, kayak angkat barang-barang yang ada di sekitar kosan aja gitu. Karena angkat beban adalah salah satu rekomendasi terbanyak oleh para coach kesehatan untuk memulai diet dan membentuk tubuh. Nah, olahraga angkat beban itu seperti apa? Jadi kalian bisa menggunakan barang atau beban-beban yang ada di rumah kalian seperti batu bata, kemudian atau air. Kalian juga bisa menggunakan botolan besar aqua, itu diisi air atau diisi tanah atau diisi pasir, terserah kalian. Kemudian kalau misalnya kalian nggak punya semua barang-barang itu, kalian bisa menggunakan tubuh kalian untuk menjadi beban. Ini adalah tingkat kesulitan yang paling ringan sebenarnya, tapi berat juga dilakukan kalau harus dimulai dari awal ya. Nah untuk gerakan-gerakannya kalian bisa lihat dan langsung searching di Google untuk olahraga angkat beban yang bisa kalian ikuti. Nah saran aku, dari semua banyaknya bentuk dan jenis cara angkat beban, olahraga angkat beban itu, gerakan angkat beban itu, kalian pilih 4 yang paling nyaman kalian lakukan untuk kedepannya. Kalian pilih 4 gerakan
dan 4 gerakan ini yang akan kalian terus ulang setiap harinya. Jadi setiap hari lagi, setiap jadwalnya gitu. Jadi kalian pilih 4 atau enggak 5 gerakan, dan 5 gerakan ini masing-masingnya kalian ulang selama 15 repetisi. Jadi diulang 15 15 15 15 15. Atau kalau kalian misalnya udah sanggup di angka 20 20 20 terserah. Pokoknya kalian mulai dari angka yang bisa kalian mulai. Bisa aja 10 10 10 10 atau bisa jadi 15, terserah kalian. Nah, oke, kita masuk di jadwal kalian melakukan olahraga di bulan kedua. Nah, olahraga angkat beban ini kalian tidak perlu melakukannya selama setiap hari dan berturut-turut terus-menerus gitu. Karena akan bikin kalian capek dan ini akan memperbesar peluang kalian menyerah untuk melakukan diet. Nah, aku sarankan kalian untuk melakukan olahraga angkat beban ini ada di titik 3 kali seminggu atau 2 kali dalam seminggu. Contoh misalnya, hari ini kalian melakukan olahraga angkat beban. Besoknya kalian libur dulu. Besoknya dipakai jalan kaki santai atau bergerak santai aja. Kemudian besoknya lagi, lusa baru angkat beban lagi. Besoknya lagi libur sampai di jadwal 3 kali seminggu. Ini adalah jadwal yang paling umum dipakai untuk pemula. Nah, kalian bisa melakukan ini sesuai jadwal dan kegiatan selonggarnya kalian. Pokoknya 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu kalau memang jadwal kalian padat banget gitu. Nah, ini terus dilakukan sampai di 1 bulan pertama. Jadi untuk durasinya kalian bisa lakukan mulai dari 15 menit setiap hari sampai 1 jam setiap hari. Di setiap jadwalnya, bukan setiap hari ya. Nah, jadi kan udah nih di bulan pertama kalian udah ngatur pola makan kalian, udah bagus pola makannya, udah rapi nih, udah makan sarapan jam segini, makan siangnya jam segini, terus makan ketiganya jam segini, terus makan malamnya udah off, terus dibarengi dengan kegiatan fisik yang terus menerus, yang terus bergerak gitu ya. Nah, kemudian di bulan kedua kalian mulai tingkatin dengan mengangkat beban. Jadi jadwalnya 3 kali seminggu, kalian bisa lakukan per jadwalnya itu 15 menit sampai 1 jam setiap jadwalnya. Terserah jadwalnya, terserah kalian, selonggarnya kalian aja. Nah, ini yang harus kalian fokuskan. Jadi kalau bisa dijadwalin, kalian tempel seperti jadwal sekolah guys ya. Itu cara aku. Nah, tuh kalian lihat ya di belakang, kalau aku pribadi sekarang udah setiap hari workoutnya atau angkat bebannya. Jadi nanti akan meningkat sendiri gitu. Kalian bisa lakukan 3 kali dalam seminggu terlebih dahulu gitu. Itu di bulan kedua. Fokus pola makan, kemudian bergerak terus, kemudian ditambah dengan workout atau angkat beban 3 kali dalam seminggu. Itu bulan kedua. Nah, untuk bulan yang ketiga, disinilah kalian mulai meningkatkan semua apa yang telah kalian lakukan. Jadi di bulan pertama kalian ngatur pola makan, kemudian bulan kedua kalian workout 3 kali seminggu. Nah, di bulan ketiga adalah kalian mulai meningkatkan durasi dan repetisi daripada olahraga kalian, serta mulai membenahi benar-benar makanan apa yang kalian masukkan ke dalam tubuh kalian. Jadi yang pertama, bulan ketiga ini kalian mungkin dari durasi 15 menit ditambah menjadi 30 menit. Dari durasi 30 menit ditambah menjadi durasi 1 jam. Dari misalnya repetisinya cuma 10 kali setiap gerakan, kalian bisa menambah menjadi 15 sampai 20 kali. Nah, di bulan ketiga ini adalah bulan dimana kalian akan mulai membiasakan diri, memaksa untuk lebih memaksa diri kalian untuk lebih bergerak dan lebih produktif lagi gitu dietnya. Nah, nanti setelah 90 hari pertama atau di 30 hari ketiga, atau di bulan ketiga, itu kalian akan mulai melihat perubahan di diri kalian, mulai merasakan bahwa ternyata oh iya, udah mulai kecil pinggulnya, udah mulai turun berat badannya, dan kalian bukan hanya menurunkan berat badan tapi kalian menurunkan lemak guys. Ingat ya, lemak dan berat badan itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi belum tentu orang yang menurunkan berat badan itu menurunkan lemak. Gitulah pokoknya. Jadi bisa jadi menurunkan yang lainnya. Jadi itu di 3 bulan pertama ini kalian fokus yang aku bilang tadi ya. Nah, untuk saran yang selanjutnya adalah air putih. Ingat ya, jadikan air putih sebagai raja.
Kalau misalnya kalian hari ini masih seneng jajan minuman manis kayak misalnya boba atau misalnya minuman-minuman manis lainnya seperti nutrisari atau susu manis yang terlalu banyak mengandung gula dan lain sebagainya, itu diganti dengan air putih. Usahakan di 3 bulan pertama kalian benar-benar mengganti semua yang berwarna dengan air putih, menjadikan air putih adalah air raja. Jadi kalian minum tuh seakan-akan aduh ini surga banget nih minum air putih nih gitu guys ya. Dan usahakan yang kedua adalah usahakan untuk menulis progres kalian. Kalian bisa nih beli meteran atau bisa pakai tali, itu kalian ukur di bulan pertama ukuran pinggul kalian tuh berapa besarnya, di bulan kedua berapa besarnya. Jadi biar kalian tahu progresnya, biar kalian melihat bagaimana perkembangan tubuh kalian. Atau bisa jadi kalian foto di awal 3 bulan pertama, di awal hari kalian mulai diet dengan di 3 bulan setelah kalian mulai diet gitu. Nah itu saran dari aku. Kalau misalnya kalian emang niat, kalian bisa langsung bikin programnya dan menulis 90 hari pertama untuk mulai diet kalian di tahun 2022. Itu sekian dari aku guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.